Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Pemirsa TV1, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah. Ada satu konsep yang ditawarkan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita pribadi manusia muslim yang budiman mengarah kepada kehidupan yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu ilustrasi dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minal lail." Di dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Wa minal lail, dan sebagian dari waktu malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah engkau, nafilatan lak, sebagai tambahan kemuliaan ibadah bagimu, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, pasti Allah akan bangkitkan, jadikan hidupmu mulia. Permisa, ada manusia mulia tapi dimuliakan oleh manusia, padahal tidak mulia, dengan propaganda, dengan satu rekayasa seperti mulia, tapi bukan konsep mulia Allah. Ada satu tempat mulia, katakan bangunan yang mewah, istana yang megah, maka di dalamnya itu segala kebutuhan anak manusia terpenuhi, makanan, minuman, ekonomi yang serba ada. Dan manusia yang di dalam istana yang mewah itu adalah orang mulia. Tapi bagaimana kalau zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang langsung menjadikan dengan genggamannya, sekalipun dia orang miskin, sekalipun dia orang papa, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan, tapi Allah angkat, maka mulianya itu anak manusia dengan tangan Allah. Wasilahnya adalah tahajud. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sebelum jauh kita bahas tentang tahajud, the miracle of tahajud. Kita bahas dari sisi syara' fiqhiyah, apa itu tahajud. Banyak jamaah di majlis-majlis al-fakir ditanya, tahajud itu begini begitu, harus begini dan begitu. Itu benar tapi belum betul. Yuk kita lihat, mal farqu baina qiyamil lail wa tahajud. Apa perbedaan antara qiyamul lail dan tahajud? Kalau saudara, saya dari mulai ba'da isya, kita sholat sepanjang malam, kita hidupkan malam-malam dengan ibadah sampai azan subuh, sedetik pun kita tidak tidur, itu adalah qiyamul lail. Tapi tahajud itu memiliki satu tantangan yang lebih daripada yang lain, karena tahajud itu secara harfiah artinya badlul wus'ah, mengerahkan tenaga yang begitu kuat. Jangan ngaku orang yang kuat ketika setiap hari dia nge-gym, setiap hari dia bisa ngangkat beban 100 bahkan ratusan kilo, tapi dia tidak mampu mengangkat selimutnya untuk tahajud. Jangan mampu orang itu mengatakan ya hebat, sedekahnya luar biasa, tapi duduk di keheningan malam tersimpu di hadapan Allah dia tidak mampu. Makanya tahajud badlul wus'ah, mengerahkan seluruh tenaga yang begitu ekstra. Tidak berkeringat, tapi berasa susah.
Ada jemaah nanya, Ustaz, saya udah baca doa, udah alarm jam beker 11, tapi nggak bangun-bangun juga, Ustaz, bagaimana ya? Ente kalau nonton bola bangun, aneh, berarti something wrong. Kata kuncinya adalah niat ente belum kuat. Kalau niat udah kuat, nggak pakai baca macam-macam, insya Allah bismillah. Nggak usah pakai jam beker, alarm dan sebagainya, Allah bantu. Niat kita belum kuat. Saudara yang dimuliakan Allah. Lalu secara terminologi, tahajud itu apa, saudara? Yuk kita bahas pelan-pelan. Salatun ba'da fi'lil isya wa ba'da naum walau lahzatan walau kanat qada'an. Ini konsep tahajud. Jadi ada orang bilang tahajud itu nama sholat. Kurang tepat. Kalau saya katakan sholat duha, itu adalah nama sholat duha. Satu nama sholat yang dilakukan di waktu duha, betul. Sholat witir, nama sholat, betul. Sholat taraweh, nama sholat, betul. Sholat istikharah, nama sholat, betul. Sholat istisqa, sholat minta jodoh, mohon maaf, sholat minta turun hujan, itu betul. Tapi sholat tahajud itu bukan nama sholat. Apa sebabnya? Ayo kita bahas pelan-pelan. Sholat yang dilakukan setelah kita sholat isya. Kita udah sholat isya, kita tidur bareng sebentar, bangun, kita sholat apa saja, saudara, itu tahajud namanya, karena udah tidur. Maka perbedaan antara qiyamul lail dengan tahajud, ba'dan naum, setelah dia tidur. Saudara yang dimuliakan Allah, berarti kalau ada orang sholat tahajud sebelum jam 12 tengah malam, katakan jam 9 bahkan jam 8, itu bisa. Apa sebabnya? Dia sudah sholat isya, dia tidur sebentar, maka apapun sholatnya itu tahajud. Jadi nggak usah diniatin usolli sunat tahajud, nggak usah. Sekalipun itu sah-sah saja. Katakan kita niat usolli sunnatan, sah. Kita niat sholat witir plus tahajud. Saudara yang dimuliakan Allah, maka sholat tahajud, sholat witir, atau sholat kodok kita yang tadi belum sholat subuh kita lakukan di waktu malam, itu pun tahajud. Mudah-mudahan sekelumit ini konsep secara istilah dan harfiah tahajud kita bisa mengerti, dan tidak ada satu kesulitan bagi kita. Kalaupun sebelum jam 12 boleh dikatakan tahajud, sudah sholat isya dan sudah tidur. Nanti kita lanjut setelah yang satu ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita. Tahajud ini tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Suatu malam, di hadapan para sahabat-sahabat Rasulullah, Rasul berdoa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, wahsyurni fi zumratil qalil. Kira-kira artinya, saudara? Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk golongan orang-orang yang sedikit, dan nanti di hari kiamat, ya Allah, kelompokkan hamba termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Fasa'ala sahibu Rasulillah, maka bertanyalah salah seorang sahabat Rasulullah kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mohon maaf, bukankah jumlah kita banyak akhir zaman? Bukankah kita ingin besar, kita punya agama? Tapi kenapa engkau berdoa ingin dikelompokkan menjadi orang-orang yang sedikit, dan nanti di akhirat pun termasuk golongan orang yang sedikit? Limaza ya Rasulullah? Fatabassama Rasulullah, maka Nabi Muhammad tersenyum sipu. Wahai kisana, ketahuilah, yang dimaksud sedikit itu adalah perintah Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Punten Nabi, saya sedekah, saya bikin walimah, saya bikin kenduri, itu kan bersyukur. Hati saya mengatakan bersyukur, lisan saya pun mengatakan alhamdulillah.
Bagus itu kata Rasulullah. Tapi ternyata konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sejarah peradaban seorang anak manusia bangsa Bani Quraisy, Rasulullah tinggal di alam Mekah dalam kondisi punya harta yang begitu banyak, keluarga ternama, bangsawan, tokoh. Katakan kakek beliau Abdul Muttalib, paman beliau Abu Talib, singa padang pasir pada zamannya. Tapi saudara yang dimuliakan Allah, ketika hijrah ke Madinah, singkat cerita, maka Rasulullah punya satu area domisili yang diceritakan dalam hadis-hadis sahih. Ketika Rasul sujud, dahi kening Rasulullah yang begitu indah kena daripada tumit Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nerima tamu ya di situ, salat ya di situ, masak ya di situ. Bukan miskin Rasulullah, tapi Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar hidup sederhana. Mana faktanya? Ketika Rasulullah dikatakan Rasul adalah seorang yang miskin, ini adalah manusia yang akhlaknya mungkin tidak ada, saudara, bahkan tipis. Memang fakta empirisnya baju jubah Rasulullah banyak tambalan, tapi di balik itu ada makna yang tidak tersingkap. Jabal Uhud, saudara, pernah menawarkan kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, izinkan saya, kata Jabal Uhud. Ini tentunya dengan kekuatan mukjizat Nabi Muhammad yang tidak dipahami oleh manusia biasa. Izinkan hamba, wahai Rasul, hamba akan ngadu kepada Allah. Jabal Uhud, gunung yang begitu besar. Uhud itu satu-satunya gunung di Madinah yang paling tinggi, paling besar. Agar hamba menjadi emas logam mulia untukmu ya Rasulullah. Bahkan Sulaiman bin Daud alaihissalam tidak pernah punya logam mulia seperti ini. Fa'aba Rasulullah, maka Nabi tidak mau. Kerikil di seluruh dunia menawarkan kepada Rasulullah untuk menjadi logam mulia. Fa'aba, Rasul tidak mau. Tapi Rasulullah halus. Rasul mengatakan, wahai gunung, inta tuhibbuni wa ana uhibbuk. Kau cinta kepadaku, aku pun cinta kepadamu. Tapi wahai gunung, ketahuilah, kalau aku sekarang kaya raya, aku khawatir umatku akhir zaman ketika hidup di bawah garis kemiskinan, ketika ditimpa musibah kesusahan, getir pahit kehidupannya, dia tidak akan bisa menyentuh aku. Dia akan mengatakan, oh boleh jadi Nabi bisa syukur, bisa sabar. Kaya, saya susah, saya sederhana. Tapi wahai gunung, ketika aku hidup sederhana, tidak ada alasan dan dalih umatku yang hidup di bawah garis kemiskinan dan dalam konsep kesusahan tidak meniru aku. Saudara yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa begitu, jadikan hamba termasuk orang-orang yang sedikit dan nanti di akhir termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Apa kata Nabi? Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Kau bisa kenduri, kau bisa berbagi kepada sesama, tapi aku kadang aku makan, besok aku tidak. Bahkan akhir Rasulullah hidup, Siti Fatimah binti Muhammad mengatakan, sudah 3 hari ayahku tidak makan. Ada segenggam diberikan kepada umatnya yang membutuhkan. Allah kirim. Saudara yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara Rasulullah bersyukur? Suatu malam Rasulullah dilihat oleh Siti Aisyah dalam kondisi sedang ruku. Kira-kira jam 2 Rasul sedang sujud. Jam 3 kondisi Rasulullah sedang berdoa. Hampir mendekati subuh, Rasulullah dalam kondisi sedang tafakur. La tu'azib nafsak ya habibi, la tu'azib nafsak ya Rasulullah. Wahai Nabi, jangan kau siksa dirimu. Ya Rasul, dekaplah aku, istirahatlah sejenak. Wa anta masuk, engkau terbebas dari dosa, dijamin masuk surga. Tapi kakimu ya Rasulullah, hatta tatawarrama qadamah. Tumit Rasulullah itu bengkak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tahajudnya di pertengahan diputus dalam kondisi setelah salam. Apa kata Rasulullah? Wahai Humairah, afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi konsep bersyukur Nabi Muhammad adalah tahajud. Kita yang bergelimang dosa, tidak ada jaminan surga. Boro-boro tahajud, kadang sholat juga bolong-bolong. Maka hati-hati sekamar sama sundal bolong. Boro-boro kita ingat sama Allah,
kecuali kita dalam kondisi bertuhan. Mudah-mudahan segmen ini ada manfaatnya buat kita. Kita bisa memberikan satu buah cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan mengatakan I love my prophet, aku cinta kepada Nabi, tapi kelakuan kita jauh daripada Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah, tapi nanti mungkin di akhirat Nabi nggak ngakuin kita. Cintamu dusta, cintamu tidak sampai dada, tapi cuma sampai lisan. Kita lanjut setelah yang satu ini. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang selalu berbahagia, mudah-mudahan sehat panjang umur, barokah dunia akhirat. Kita kembali kepada pembahasan kita sebelumnya. Di tengah-tengah Rasulullah dalam kondisi begitu payah, Rasul tetap terhajud. Sampai hadis sahih memberikan satu ilustrasi, sampai tumit Rasulullah bengkak. Memang sih ada umatnya akhir zaman ini yang kakinya bengkak, ternyata asam urat. Saudara yang dimuliakan Allah, sama bengkaknya, motifnya berbeda. Rasulullah manusia yang begitu indah, dijamin masuk surga. Sujudnya Rasulullah tidak menghapuskan dosa, tidak punya dosa, tapi meninggikan derajat beliau. Saya ulang kembali, ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasul, istirahatlah, engkau sudah dijamin masuk surga. Lalu kata Nabi, afal an akuna abdan syakura ya Humairah, wahai istriku sayang yang kemerah-merahan. Perlu mungkin pemirsa paham, Humairah itu diambil dari kata ahmar atau hamrah, artinya merah. Humairah sighat litasghir, berarti ronak kemerah-merahan. Bagi seluruh pemirsa, wabil khusus para suami, maka jangan melupakan nilai romantisme di dalam kehidupan rumah tangga. Apapun kita, jangan lupa nilai romantis. Rasulullah sudah lama dengan Siti Aisyah panggil wahai Humairah, wahai istriku sayang yang cantik jelita kemerah-merahan. Mohon maaf pemirsa, ada jemaah saya bilang, Ustaz, bini saya hitam, nggak bisa dipanggil Humairah, bilang aja ya Hajar Aswad, kan bisa. Canda. Artinya, oh ayang beb, papi mami, sekalipun kita masih makan kerupuk gendar, kita nyuci masih pakai papan penggelesan, sabar dating. Yang penting nilai romantis dong. Saudara yang dimuliakan Allah, wahai Aisyah, wahai istriku sayang, wahai cantik jelita, emang tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Stressing point daripada penjelasan ini adalah baginda Rasul bersyukur setiap malam dalam kondisi beliau tahajud. Yuk lihat, kita korelasikan dengan surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum. Kalau kita ke ilmu pesantren, saudara, la azidanna itu ada dua huruf taukid, lam mauti'atun lil qasam dan nun taukid sakilah, yang dua-duanya posisinya, fungsinya adalah menekankan pasti akan aku tambah nikmat. Saudara, Allah yang Maha Agung tidak mengatakan sungguh pasti, kita harus percaya. Tapi kenapa Allah mengatakan hal seperti itu? Maka mufassirin mengatakan ini bukti penekanan bagi umatnya, jangan sampai tidak tahajud, jangan sampai tidak bersyukur. Mohon maaf, kalau kau bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Saudara yang dimuliakan Allah, Pak, Bu, saya sudah bersyukur kok, tapi kok nambah-nambah. Kalau kata Ustadz, semalam kalau sedekah 1 dibalas 10, bahkan bisa 100, bahkan 700, bahkan ad'afan mudha'afah. Mohon maaf Ustadz, saya udah sering sedekah. Ini orang sedekah ngomong-ngomong ini, Bu, itu masjid kalau bukan saya yang nyumbang kagak jadi, padahal nyumbangnya cuma 50.000, ngomongnya 2 tahun. Saudara yang dimuliakan Allah,
sedekah, bersyukur apapun, kok nggak nambah-nambah nikmat saya? Yang pertama, Allah memberikan ziyadatun ni'am, tambah nikmat itu tidak mesti materi. Mungkin tempo hari, sadar atau tidak, kita celaka, tapi Allah selamatkan kita, berkah kita sedekah. Mungkin tempo hari, mungkin umur kita tidak diperpanjang rental gratisnya oleh Allah, tapi hingga saat ini kita sehat, kita hidup, mungkin berkah kemarin kita bersyukur. Mungkin uang kita tidak nambah, tapi tempo hari kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak, keluarga, ada musibah, Allah naungin itu karena kita bersyukur. Jadi jangan sampai diartikan orang yang bersyukur pas ditambah nikmatnya. Mau bersyukur Allah tambah nikmat berbentuk materi atau bukan, itu hak prerogatif Allah. Jangan sampai kita suuzon kepada Allah. Pasti Allah gantikan nikmatnya berkali-kali lipat. Permasalahannya saudara, sedekah ya udah, haji berkali-kali, umroh udah bosen, sedekah kemana-mana udah terkenal, tapi kok masih ada batu ganjalan saudara. Nah ini dia, mungkin bersyukurnya cara Nabi Muhammad yang belum bapak ibu lakukan. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian kufur nikmat, maka azabku teramat pedih. Mungkin bukan azab neraka, sejengkal lagi proyek kita tembus, tapi terganjal satu masalah. Sedikit lagi proses kita menerima hasil daripada kerja kita, tapi digunting di dalam lipatan. Bias kita punya ekonomi, terpuruk kita punya kegiatan, hoki tidak mampir ke kehidupan kita. Mungkin satu, bersyukurnya Nabi Muhammad di dalam tahajud yang belum kita lakukan. Saudara, jangan ngaku cinta kepada Rasulullah kalau cemilan Nabi Muhammad setiap malam dalam kunut tahajud kita tidak lakukan. Mudah-mudahan Allah pun kumpulkan kita bersama orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Allah berikan kita kekuatan untuk menjalankan tahajud yang istiqamah, yang karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kita berdoa, mudah-mudahan juga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, kehidupan yang barokah, dan nikmat kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam butiran-butiran tauhid, dalam butiran-butiran tahajud, di situ akan bersemi azwakun latifah. Begitu fenomena indahnya dekat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.